bentar lagi kan mau ada kekurangan gaji ya. Pasti nanti semua SKPD, semua OPD, semua satker itu akan membuat kekurangan gaji ya, minimal untuk kekurangan gaji yang in passing. Nah, sebelum membuat kekurangan gaji, kita harus paham dulu nih strukturnya tentang kekurangan gaji. Jadi mohon di like, komen, subrek biar saya dapat iklan dari YouTube. Terima kasih. Di minimal kita tidak pasrah dengan aplikasi ya, tahu ceritanya, tahu filosofinya gitu. Jadi nanti kita bisa mengoreksi apabila aplikasinya ada kesalahan hitung. Seperti itu ya. Jadi ya minimal kalau aplikasinya berharapnya sih aplikasinya nanti otomatis ya untuk kekurangan gajinya udah langsung jadi gitu. Tapi nanti kita harus mengecek juga apa perhitungannya sudah benar atau belum. Untuk kekurangan gaji yang tidak ada perubahan data gaji dari Januari sampai Maret ya. Tidak ada perubahan anggota keluarga, tidak ada perubahan kenaikan gaji berkala, atau tidak ada perubahan kenaikan pangkat, itu normal. Itu sambil merem aja udah otomatis jadi lah. Nah, ini untuk yang ada perubahan ya, baik itu untuk keluarga, kemudian KGB, kemudian KP. Nah, itu harus teliti. Kalau nggak teliti nanti bisa kelebihan bayar. Kelebihan bayarnya pun selisihnya jauh jadinya. Jadi gini, saya simulasikan di sini ya. Apabila ada perubahan anggota keluarga ya. Ini contoh aja. Di bulan Januari, pegawai A belum punya istri. Di bulan Februari, pegawai A sudah punya istri. Maret juga udah punya istri ya. Ini kalau ditembak kekurangan gajinya, gaji Maret dikurangi gaji Januari, itu selisihnya jauh sekali bedanya. Jadi misalnya gaji Januari ya, itu nilainya 3 juta misalnya, sebelum punya anak. Seperti ini ya. Ini contoh saja. Setelah punya istri itu jadi 3,5 juta misalnya. Ini gaji lamanya ya. Nah, ini contoh saja. Nanti gaji barunya itu pas diselisihkan, ini jadinya nanti 3,2 juta hasilnya. Yang ini akan menjadi 4 juta. Seperti itu. Jadi nanti kalau dikurangi gaji baru dikurangi gaji lama. Nah, ini 800.000. Ini nggak bisa seperti ini ya. Jadi nanti dibuat dulu untuk kekurangan gajinya posisi Januari ini. Jadi dua lapisannya, dua layer, dua tingkat. Nah, namanya kekurangan gaji bertingkat. Jadi nanti dibuatkan dulu kekurangan gajinya yang sebelum punya istri. Nah, di sini kekurangan gaji 1 ya. 3A baru yang sudah in passing dikurangi 3A lama posisi belum punya istri atau suami. Nah, kemudian di bulan Februari karena menikahi ada perubahan 3A baru dengan bersuami dan 3A lama dengan bersuami atau beristri. Seperti ini ya. Nah, ini nanti kalau kekurangannya seperti ini nanti akan normal nilainya. Tapi kalau tidak dibuat bertingkat, nanti nilainya itu tidak normal. Kekurangannya itu terlalu besar. Ini untuk contoh yang ada perubahan keluarga ya, di bulan Januari maupun Februari, ataupun Maret sama lah. Nanti dianalisis sendiri. Kemudian untuk KGB juga sama. Misalnya ada yang KGB di bulan Februari misalnya. Nah, ini kan banyak nanti ya. Nah, ini kekurangan gajinya itu harus dibuat bertingkat juga sama. Jadi posisi 1 kekurangan 1 itu 3A 0 tahun. Yang baru perhitungannya seperti apa? Kemudian nanti 3A 0 tahun gaji yang lama baru diselisihkan.
Ini kekurangan yang pertama. Kemudian yang kedua sama. Posisinya 3A 2 tahun yang lama. Oh, ini salah, baru maksudnya. Nah, 3A 0 tahun yang baru dikurangi 3A 2 tahun yang baru dikurangi 3A 2 tahun yang lama. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak bisa 3A 2 tahun yang baru dikurangi langsung 3A 0 tahun. Nanti jumlah kekurangannya besar sekali nanti. Pasti salah. Pasti kelebihan bayar. Gitu ya. Minimal kita bisa mengecek hasil dari aplikasinya. Kita cek dengan perhitungan manualnya. Seperti itu. Ya nggak harus tepat sih. Minimal tahu lah. Kalau dibuat manual itu nilainya tidak anomali. Wajar gitu. Kalau dibuat ini ditabrak langsung 3A 2 tahun baru dikurangi 3A 0 tahun yang lama, itu nanti nilainya jadi anomali, tidak normal. Yang ketiga itu biasanya karena kenaikan pangkat ya. Ini sama, misalnya kenaikan pangkatnya di Februari ini sama ya seperti KTP. Yang keempat naik untuk perubahan lainnya. Nah, perubahan lainnya gampangannya misalnya waktu di Januari beliau masih staff gitu. Kemudian di bulan Februari sudah menjadi struktural. Nah, itu nggak bisa Februari Maret langsung dikurangi Februari. Jadi nanti Januari sendiri posisi masih staff, masih fungsional umum. Kemudian Februari itu posisinya yang sudah struktural gitu. Seperti itu ya perhitungannya. Jadi tidak bisa dibuat langsung gitu kalau yang posisinya ada perubahan komponen gaji. Oke, terima kasih.